Kajian tarekat kita malam hari ini mengurai surat apa? Surat Ali Imran ayat 200 ya. Tadi dalam tawajuh itu kan disebutkan nih yang bunyinya ya ayyuhallazina manusbiru wasobiru warobitu watakullah la'alakum tuflihun. Jadi dalam tawajuh itu selalu ayat itu dilantunkan. Jadi artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, ya kan? Disuruh apa tuh? Pertama, sabar, ya elojina manus biru, sabar. Baru yang kedua, kuatkan lagi sabarnya, ya kan? Paso biru, sabar lagi, warobi itu, ya rabit, apalagi? Baru suruh watakullah la'alakum tuflihun. Baru terakhir itu menang, beruntung ya kan, tuflihun. Nah inilah yang mesti kita pahami. Kenapa dalam tawajuh itu disebutkan ini. Jadi itu bukan sekedar ayat saja yang harus kita baca setiap tawajuh, hanya lalu lalang begitu saja. Tapi kita mesti pahami ini maknanya. Pertama disuruh sabar, ya. Kuatkan lagi sabar. Artinya apa itu? Sabar ini terkait sama hal-hal yang tidak kita harapkan kan, yang tidak kita inginkan. Jadi sabar itu terkait hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan. Dan kita akan mengalaminya kan. Iyalah, mengalaminya lah kita. Tidak mungkin kita disuruh sabar ketika kita dapat prestasi, ya kan? Dapat duit, dapat kesenangan, tidak mungkin kok. Oh sabar ya, kok dapat mobil, kok sabar ya, kok dapat rumah, nggak mungkin. Jadi ketika kita mengalami hal yang tidak kita harapkan, seperti masalah hubungan, apalagi itu kesehatan, apalagi finansial kan itu kan, itu situlah kita sabar. Sabar di sini bukan mengelus dada ya, sabar di situ tuh betul-betul kita mesti paham, tahan uji, dan tuh paham ilmunya itu dia. Jadi sabar itu yang pertama apa? Mengerti ilmunya, ya, mengerti ilmunya. Yang kedua itu apa? Tahan uji kan? Nah ini dia. Ya, jadi ini dua ini. Jadi nggak bisa kita sabar-sabar gitu ya kalau kita nggak ngerti ilmunya. Itu nggak tahan iya, jadi orang bertarikat itu dijadikan dia tahan uji dia. Dan dia juga secara keilmuan dia luas, gitu kan? Cara berpikirnya luas, gitu kan? Yang ketiga, bagaimana mendapatkan sabar itu? Tentu apa? Kuat berpegang pada guru. Itu dimaksud di warobi itu. Dalam praktek tadi tawajuh, warobi itu menggabungkan rohani kita kan dengan rohani guru kan gitu kan. Nah, biar nanti nur ilahinya itu meresonansi kita kan. Nah, itu dalam praktek tawajuhnya, tapi dalam keseharian dalam bertarikatnya apa? Ya kuat berpegang pada guru itu dia. Jadi makna rabitah itu jangan hanya sebatas ini dipahami. Dalam kehidupan dalam bertarikat berguru itu, makna rabitah itu kuat berpegang pada guru. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan itu, kuatlah berpegang pada guru ya. Nah, itulah pentingnya pembimbing itu, seorang guru itu. Dialah nanti yang sebagai yang menjaga rel jalan si murid itu tetap pada relnya gitu loh. Bertarikat itu kan, itu yang krusial itu di samping mengerjakan zikrullahnya, ya kuat berpegang pada guru itu, ya kan? Makanya zaman dulu orang bertarikat itu kan begitu dia masuk tarikat, dia langsung merapat ke gurunya kan. Nah, berkhidmat istilahnya itu. Suhbah ya. Suhbah. Pernah dengar istilah suhbah kan? Nah, itu dia. Ya kan? Terus berdekat bersama guru. Itu dia tuh. Bukan malah menjauh. Bertarikat itu harus mendekat. Ya, dekat secara lahiriah, baru mendekat secara rohani. Bukan masuk tarikat itu kita langsung menjauh. Ya kan? Enggak, merapat, mendekat. Kan untuk mendapatkan resonansi rohani itu kan masih dekat sama guru kan? Iyalah, kan nanti dia yang mentawajukannya kan, itu istilahnya kan. Nah, dari dia itu dapat gelombang ya seperti kita sepasang kekasih lah ya kan. Pasang kasih itu kan
dia datang mengunjungi kekasihnya, kalau istilahnya itu apa? Ngedate apel ya kan? Datang, baru nanti muncullah cinta si guru sama dia, cinta kasih itu sama dia, jadi, ya kan itu kan? Jadi bertarekat itu begitu. Jadi nanti saking kita terus berinteraksi sama guru, dapat terjadi proses belajar mengajar, muncullah nanti cinta guru kepada kita. Dengan cinta guru itulah kita bisa mencintai si guru. Artinya nur Allah itu nanti terresonansi. Itulah gunanya kita kenapa bertarekat itu mesti merabit yang dalam makna tadi itu. Dalam makna di bergurunya yaitu kuat berpegang pada guru. Tadi makna pertamanya apa? Menggabungkan rohani tadi itu. Jadi pegang dua itu. Berarti dapat makna lagi ya, baru lagi dia rabita. Itu rabita itu seperti itu. Makanya kuat berpegang guru itulah kunci nanti marifat. Gitu kan? Iya, disitulah kuncinya nanti itu. Baru nanti terakhir baru kita masuk di fase tuliun kan gitu ya kan. Nah, tapi ingat ya, bertarekat itu selalu didengungkan tadi dalam tawajuh itu disuruh sabar 2 kali ya. Sabar dan kuatkan lagi sabarnya. Kenapa? Kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan. Kenapa? Kita ke dunia ini kan bawa banyak catatan, bawa banyak beban jiwa kita ya kan. Jadi mesti kita kuat-kuat bersabarnya. Kuat bersabar itu berarti tadi yang pertama apa? Menguasai ilmunya, paham ilmunya, baru tahan uji, baru kuat berpegang pada guru itu dia. Kenapa ya sabar itu? Kenapa ini selalu didengungkan dalam tawajuh itu? Kita ini kan pengen yang enak gitu, ya, pengen enak ya kan, pokoknya pengen yang kita. Padahal faktanya kita akan mengalami enak dan tak enak, kita akan mengalami itu. Makanya ditambahkan lagi itu di tarekat itu ilahiyanta maksudi, warido kamat lubi, kan tidak disuruh cari yang lain tuh, cari Allah dan ridhonya kan 2 ini aja, nggak ada disuruh kenyamanan, nggak ada suruh cari kok enak-enak di sini ya kan, nggak ada disuruh, ya kan. Yang disuruh itu apa? Hanya Allah dan ridho. Ini tujuannya bertarekat itu kan tidak dipagari di awal itu. Jadi kalau ada orang bertarekat mau cari nyaman ya kok di warung kopi aja. Enggak, hanya Allah dan ridhonya. Itu dia kan. Apapun yang datang jalankan. Ya, terima, jalani, terima. Berat, ya begitulah. Itu kan. Jadi datang positif ya jalani, datang negatif ya jalani. Itu kan artinya datang hal-hal yang kau inginkan misalnya datang kan. Jangan melekat, itu maksudnya. Jangan melekat. Datang yang hal yang tak kau inginkan, ya jangan ditolak, latih. Nanti dia. Artinya maju terus. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah pandang ke belakang apalagi ya kan. Maju terus, itulah dia. Jadi ini mesti kokoh nih. Ya ini terkait ini, lenta maksud ini sama sabar ini. Terkait itu. Jadi memegang lenta maksud di wardu kamaklubi ini mesti sabarnya 2 kali ya. Sabar, atau kuatkan lagi sabarnya, baru jangan lupa berabid. Ya, kuat berpegang pada guru, baru jangan lupa laksanakan tawajuh begini dan zikir pagi petang yang diperintahkan di Al-Quran itu kan gitu kan. Terus jaga itu. Itulah apa yang mesti duduk kita sebagai murid mesti jalankan ini. Kenapa ini selalu dilazimkan dalam tawajuh disebutkan ayat ini? Agar apa? Agar kita tahu, tadi waktu tawajuh itu kan sakit juga, artinya kita kan nggak langsung nonaktif itu akal pikiran kan, maka disuruh sabar. Ini sabar dalam makna tawajuh tadi, kan masih mana-mana tuh pikiran liar, lompat-lompat ya kan, loncat-loncat dia kemana-mana, apa-apa yang datang itu kan. Sabarlah, rabit terus, sabar, rabit itu kan itu dia kan, 2 kali sabar, 1 rabit. Terus begitu terus, latih terus, lama-lama nanti jadi tuh. Ya karena kita sudah dapat metodologi udah dapat, enak kita metodologi udah dapat, tinggal ikutilah rule-nya, ikuti aturannya ini. Ya, maka nanti setelah tadi disebutkan ayat pembuka tawajuh itu nanti ditutup. Baru ayat penutupnya apa? Di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Apa tuh? Ya ayatuan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang sudah melewati sabar 2 kali udah berabid ini baru dipanggil itu apa? Hei jiwa yang tenang. Diundang dia. Diundang sama Allah. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kau dalam surgaku. Jadi udah tenang dulu baru dipanggil dia ya kan. Tapi tadi tata wajah tuh yang nggak mungkin langsung tenang enggak kan? Wah, berkecamuk tuh pikiran liar. Teruslah jaga relnya itu. Ya.
Jadi itu jadi terkait itu ya, Ali Imran 200 ini terkait dengan tujuan kita bertarekat tu ilahi maksudi wa baru nanti ditutup sama ayat penutup tawajud tadi ya, ayatun nafsul, mencapailah kita jiwa yang tenang. Nah, teruslah maka mau tak mau kita harus terus berjihad, jihad dalam sabar, jihad dalam merabit, baru jihad dalam tawajuh, wirid begini, baru jihad dalam zikir pagi baru mendekat kepada guru. Iya, kuat berpegang pada guru. Kuat berpegang pada guru tuh ikutilah arahannya, bimbingannya, kan itu dia. Ya, lagi mudah-mudahan ini nambah ya, secara keilmuan kita nambah kajian tarekat malam hari ini dan bisa kita aplikasikan ke diri kita.